Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan berbicara tentang perkembangan dan situasi terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang situasi yang ada di dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan di dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini, teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah media online yang bernama Zcrypto. Ini ada sebuah berita negatif, teman-teman. Ini kalau kita lihat SEC ini hari ini yang ada di Amerika, sebuah lembaga hukum yang ada di Amerika Serikat, hari ini bikin gara-gara lagi, teman-teman. Jadi belum selesai kasus XRP yang dihadapi oleh perusahaan yang bernama Ripple. Hari ini Ripple dihantam lagi oleh SEC dalam persoalan stablecoin, teman-teman. Dan kalau kita lihat judulnya di sini bahwa SEC menganggap stablecoin yang akan diterbitkan oleh Ripple itu sebagai sebuah aset kripto yang tidak terdaftar, teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, teman-teman, pertarungan hukum di antara Ripple dan SEC hari ini semakin memanas dengan keterangan terbaru dari Securities and Exchange Commission atau SEC yang menunjukkan bahwa proyek stablecoin Ripple itu tidak terdaftar sebagai aset kripto, dan ini akan membuat Ripple harus menghadapi resiko hukum, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat di sini di dalam tanggapan terakhirnya, ini SEC menggambarkan bahwa stablecoin yang diusulkan oleh Ripple yang akan dikeluarkan oleh Ripple itu sebagai sebuah aset kripto yang tidak terdaftar dan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki potensi untuk terus melakukan kegiatan ilegal jika tidak ada hukuman yang diterapkan kepada perusahaan tersebut, teman-teman. Jadi intinya bahwa SEC menganggap pergerakan dari Ripple ini harus segera dihukum agar tidak terulang lagi di masa depan dan tidak membuat perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang serupa, teman-teman. Kita tahu bahwa sebelumnya Ripple itu mengungkapkan rencananya untuk pembuatan stablecoin, itu rencana diungkapkan pada awal April, dan stablecoin ini diharapkan akan diluncurkan dalam waktu dekat dan akan tersedia di XRP Ledger dan blockchain Ethereum, teman-teman. Jadi aset ini akan didukung oleh kas seperti deposito dolar Amerika Serikat, kemudian obligasi pemerintah, dan juga investasi beresiko rendah lainnya. Kemudian kalau kita lihat di dalam informasi ini bahwa David Swart, Chief Technology Officer atau CTO dari Ripple, menyatakan proyek stablecoin tersebut akan diumumkan pada bulan Juni, teman-teman. Namun SEC mengklaim bahwa bisnis utama dari Ripple ini adalah melakukan penjualan XRP kepada investor institusional tanpa terdaftar, teman-teman. Dan mereka juga menentang klaim Ripple bahwa perusahaan tersebut tidak melanggar undang-undang federal tentang sekuritas karena memiliki lisensi di yurisdiksi lain. Pertanyaan apakah XRP adalah sekuritas sampai hari ini belum terjawab, teman-teman. Karena kita tahu bahwa hakim menyatakan XRP bukanlah sekuritas ketika diperdagangkan di bursa kripto, tetapi bisa dianggap sebagai sebuah sekuritas ketika Ripple menjual XRP kepada investor institusional. Dan dalam kasus ini memang taruhan finansialnya sangat tinggi, teman-teman, di mana kita tahu bahwa SEC ini ingin
ingin menetapkan penalti atau denda kepada XRP sebesar 2 miliar US dollar kepada Ripple, maksud saya sebagai perusahaan. Mereka ingin menerapkan denda 2 miliar US dollar, tetapi Ripple menyatakan bahwa mereka akan bersedia membayar apabila dendanya itu sekitar 10 juta US dollar, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, teman-teman, selain kasus adanya XRP yang sampai hari ini kondisinya belum ada keputusan resmi, ternyata ini masalah stablecoin yang akan di launching pada bulan Juni. Ini proyek yang sangat menjanjikan sebenarnya dari Ripple. Ini juga dibidik dan diincar oleh SEC, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, ini berita tentang perdebatan hukum antara Ripple, XRP, dan SEC ini, terutama terkait dengan proyek stablecoin yang dianggap sebagai kripto aset yang tidak terdaftar oleh SEC. Ini juga akan memberi dampak besar pada market XRP, teman-teman. Terutama implikasinya adalah ketidakpastian yang meningkat di pasar kripto. Jadi ketika terjadi perselisihan hukum di antara perusahaan dan regulator, investor cenderung merasa tidak aman dan investor harus waspada, teman-teman. Karena kasus yang dialami Ripple ini akan berdampak pada perusahaan-perusahaan lain, terutama yang bergerak di bidang kripto yang ada di Amerika Serikat. Nah, sekarang dengan adanya info negatif ini, teman-teman, bagaimana pergerakan harga XRP hari ini? Untuk hari ini kita lihat karena Bitcoin mengalami sedikit kenaikan pada hari ini. Kalau kita lihat untuk XRP mengalami kenaikan 0,72%, teman-teman, dalam satu hari terakhir. Jadi naik tipis di angka 0,5204 US dollar per satu XRP. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini kita layak untuk membeli XRP? Kita akan lihat di time frame weekly, teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, saya bukan penasihat keuangan, jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan pembelian atau penjualan XRP, teman-teman silakan lakukan Dior, lakukan investigasi secara pribadi karena uang teman-teman adalah tanggung jawab teman-teman masing-masing. Dan ini bukan ajakan untuk membeli karena kita di sini hanya saling sharing tentang informasi, teman-teman. Dan ini kalau menurut pendapat saya harga ideal ada di angka 0,5304. Bahkan kalau kita lihat untuk ini harga idealnya adalah di angka 0,534. Bahkan kalau kita lihat hari ini harganya ada di bawah itu, teman-teman. Jadi ini harganya malah di angka 0,52. Jadi ini menurut saya adalah waktu yang bagus untuk masuk kalau kita melihat dari indikator Fibonacci retracement. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini bukan ajakan untuk membeli. Dan teman-teman kalau ingin melakukan pembelian silakan lakukan Dior atau investigasi secara pribadi. Oke, teman-teman, demikian update informasi tentang SEC yang sampai hari ini tidak berhenti bikin gara-gara menggoyang-goyang perusahaan Ripple. Semoga kasus ini segera selesai, teman-teman. Semoga juga informasi ini bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk para XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.